puasa. Semoga puasanya lancar, semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan ngobrol sama Dr. Radia Sunarti. Dr. Radia adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Ibu Anak Limiati. Nah, kita tunggu Dr. Radianya join. Nanti kita akan bahas, boleh ngajuin pertanyaan juga. Apa-apa aja yang mau ditanyakan sehubungan dengan mata. Karena keluhan pada mata sendiri antara urgent gak urgent ya, kadang mata merah gatel juga mengganggu sekali, tapi kalau dibilang darurat enggak juga. Jadi mungkin saat ini kan karena banyak orang yang masih maju mundur mau ke dokter, mau ke rumah sakit. Nah ini nanti kita tanya sama dokter Radia, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama kalau misalnya mata kita terkena iritasi atau lain sebagainya, baik dewasa ataupun anak ya. Halo, Mbak Ria. Selamat siang dok. Selamat siang. Ya, dok, kita akan bahas nih dok, karena ada beberapa pasien nih yang bertanya ke Limiati kalau ada iritasi-iritasi ringan atau misalnya anak bayi matanya belekan harus diapain katanya, karena kan urgent gak urgent tuh ya dok. Sementara sekarang kan banyak kita sering menghimbau kalau memang nggak kepaksa jangan ke rumah sakit gitu. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu dari kondisi-kondisi emergensi apa yang mengharuskan pasien untuk ke rumah sakit. Dan nanti kalau misalnya setelah itu bisa kita lanjutin juga dengan dokter ngasih tips nih kira-kira buat kondisi-kondisi mata yang sering terjadi, misalnya iritasi, kena binatang. Kira-kira apa sih yang kita lakuin sementara di rumah, yang pertama dulu yang bisa dilakukan untuk kayak pertolongan pertamanya gitu ya dok ya. Ya, Oke, oke. ayo dok, silahkan dok. Oke, halo moms and dad semuanya. Dan sebetulnya kalau mata tidak khusus untuk baby atau anak-anak atau berlaku untuk semua. Secara umum memang pemeriksaan mata yang rutin itu kita sarankan untuk ditunda. Misalnya kacamata itu kita sarankan untuk ditunda 1 atau 2 bulan biasanya. Kecuali kalau misalnya kacamata yang -7 lalu pecah ya jangan ditunda, nanti nggak bisa lihat soalnya kan. Nah, secara umum jadi pemeriksaan mata yang kita sarankan untuk datang diperiksa dibagi jadi 4 kelompok. Yaitu yang pertama mata buram mendadak, kemudian ada trauma. Trauma itu bisa trauma kimia, trauma kena benda tajam, atau trauma kena benda tumpul. Kemudian mata merah, dan kedua mata yang sangat nyeri. Sekarang kita pilih satu-satu ya. Yang pertama mata buram mendadak. Mata buram mendadak ini harus segera. Jadi kalau ada pasien dengan keluhan matanya tiba-tiba buram, itu adalah kasus yang true emergency untuk mata. Jadi harus segera diperiksa. Karena setiap kondisi buram mendadak itu ada kondisi yang memerlukan penanganan segera, sehingga sebaiknya pasien memang segera datang. Kemudian seperti apa sih yang dibilang mendadak itu? Mendadak itu bisa seketika, maksudnya satu saat kita melihat jelas, saat berikutnya dia buram, atau bisa juga dalam beberapa hari. Misalnya hari ini kita masih jelas, kok besoknya tambah buram, tambah buram, tambah buram. Nah itu juga kita bilang buram mendadak. Yang harus diperhatikan pada moms yang sedang hamil, ketika ada buram mendadak, itu juga kasus yang true emergency. Jadi kalau ada moms yang sedang hamil, kemudian matanya tiba-tiba buram, itu harus segera periksa. Periksanya boleh ke dokter matanya, boleh ke dokter objinnya. Karena itu salah satu tanda dari preeklamsi atau impending eklamsi. Bisa juga merupakan tanda dari diabetes dalam kehamilan. Ya, itu juga bisa buram mendadak. Kemudian kasus-kasus yang lain biasanya terjadinya bisa di matanya sendiri, di pembuluh darah mata yang disebut tutup mata, atau juga bisa dia proses yang terjadi justru di sistem saraf, jadi di otak kita gitu. Jadi kapanpun terjadi buram mendadak harus segera periksa. Itu tidak kita tidak membeda-bedakan. Kalau buram mendadak pokoknya harus segera periksa. Kemudian yang kedua trauma atau kecelakaan. Trauma itu kan tadi kita bagi kimia, trauma tajam, trauma tumpul. Sebetulnya secara umum trauma itu juga kita sarankan untuk segera periksa. Nah,
Sekarang kita bedakan trauma kimia itu apa sih? Trauma kimia itu kalau sedang di rumah paling sering kena bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi yang harus hati-hati pisahkan botol albotil. Itu sering sekali kejadiannya albotil ditetes ke mata. Jadi obat bahan-bahan yang sering ada di rumah itu yang sering menyebabkan trauma. Jadi albotil, kemudian super glue, kemudian bahan-bahan rumah tangga itu. Nah, kalau sampo atau sabun sih enggak, dia hanya iritasi sesaat, kemudian nanti akan membaik lagi. Kemudian trauma tajam itu pasti benda-benda tajam atau mungkin kena kuku. Nah, kalau kena kuku nanti kita bahas kapan harus segera datang ke rumah sakit, kapan nggak usah. Kemudian kalau trauma tumpul itu biasanya jatuh, terbentur, kena pukul, gitu-gitu. Trauma tumpul kalau misalnya dia hanya memar, kemudian nyeri pada saat itu aja, kemudian terbentur jejasnya tidak besar, tidak ada pembengkakan, nggak apa-apa dirawat di rumah dulu aja. Nah, kemudian kelompok yang ketiga mata nyeri hebat. Nah, kalau nyeri hebat itu biasanya juga true emergency, jadi pasiennya harus segera datang. Yang paling sering nyeri hebat itu disebabkan karena tekanan bola mata yang tiba-tiba tinggi. Nah, ini memang harus segera diperiksa, harus segera diobati karena akan mengancam penglihatan. Nah, kemudian yang terakhir, yang banyak kasusnya adalah mata merah. Nah, mata merah ini pertama saya beri batasan kapan harus segera periksa. Jadi mata merah itu harus segera diperiksa kalau yang pertama disertai nyeri, nyeri hebat ya. Yang pertama disertai nyeri, yang kedua disertai silau, yang ketiga disertai dengan penglihatan buram. Jadi dengan tiga gejala itu, jadi mata merah dengan nyeri, silau, atau buram itu harus segera periksa. Nah, sekarang kita bedakan lagi. Mata merah itu memang banyak penyebabnya. Mulai dari iritasi, seperti tadi kena sampo, sabun, itu bisa merah matanya. Atau bahkan kena air aja pun bisa merah matanya. Nah, tapi iritasi ini kan ringan, jadi nggak apa-apa, nggak usah segera ke rumah sakit, diatasi di rumah aja, nanti ditunggu dia akan hilang sendiri. Yang kemudian alergi. Nah, alergi ini banyak kasusnya, terutama pada anak-anak memang kalau alergi. Alergi itu biasanya keluhannya pada anak-anak yang paling sering itu moms atau dads bilang matanya sering kedip-kedip. Jadi tiba-tiba dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir dia kedip-kedip dengan frekuensi dan cara yang nggak biasa. Jadi kedip-kedipnya agak kuat. Kemudian yang kedua dia sering kucek-kucek. Kalau udah agak besar memang biasanya bilang gatal keluhannya, tapi yang lebih kecil biasanya keluhannya kedip-kedip atau kucek-kucek. Nah, kemudian yang berikutnya mata merah itu bisa akibat peradangan atau bisa juga karena infeksi. Yang terakhir mata merah bisa karena bintitan. Nah, kemudian pada mata merah kalau misalnya kita bedakan mata merah karena infeksi itu bisa disebabkan virus atau bakteri. Virus sebetulnya pada umumnya dia sembuh sendiri tanpa harus dengan obat-obatan tertentu. Tapi yang kita harus hati-hati juga pada anak-anak infeksi virus ini seringkali infeksinya hebat banget sehingga kalau tidak diobati dia kemudian jadi bengkak, jadi tidak bisa buka mata, berair gitu. Itu yang harus kita hati-hati. Jadi infeksi mata merah pada anak yang tidak menyembuh itu harus segera dibawa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya infeksi pada bayi baru lahir. Nah, kalau pada bayi baru lahir, apalagi usianya kurang dari 1 minggu, moms atau dads lihat ada kotoran banyak di matanya, itu juga harus segera dibawa. Karena yang pertama, pertimbangannya ini adalah infeksi kuman yang berbahaya atau enggak. Yang kedua, daya tahan bayi itu masih sangat rentan. Jadi kita tidak bisa menunda kalau misalnya bayi baru lahir, terutama usia kurang dari 1 minggu, kemudian ada belekan atau matanya banyak kotoran, itu harus segera periksa. Nah, sekarang saya kasih gambar ya. Ini kalau misalnya kita lihat mata merah, kita beda-bedakan. Nah, ini mata merah yang seperti ini, dia kelihatannya cuma merah aja gitu, itu boleh di rumah hanya kita kasih kompres air dingin aja.
kompres air dingin sering, kemudian dikasih air mata buatan. Itu dia akan biasanya kalau misalnya membaik dalam 1 sampai 3 hari, boleh akhirnya tidak harus periksa. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, maaf. Nah, kalau kasusnya seperti ini, dia infeksi dengan kotoran banyak, ini emergensi. Atau baby dengan kondisi seperti ini juga harus segera dibawa. Jadi, kalau misalnya hanya mata merah seperti ini, boleh ditunda, tapi kalau dengan kotoran harus segera diperiksa. Kemudian yang berikutnya, tadi ada alergi kan? Alergi itu sama seperti infeksi yang mata merah tadi, di rumah boleh dikompres pakai air dingin sering. Jadi, kompres pakai air dingin sering, kemudian diberi tetes air mata buatan saja, sering juga boleh sampai sejam sekali. Kalau misalnya dia tidak menghilang, harus diperiksa. Kenapa? Karena alergi itu bisa menyebabkan luka di kornea seperti ini. Kalau misalnya alergi yang berat dan tidak kita atasi, tapi kalau alerginya masih ringan, bisa diatasi dengan kompres air dingin dan air mata buatan, boleh ditunda di rumah aja. Nah, kemudian yang terakhir bintitan. Bintitan itu biasanya mams atau dad datang dengan keluhan seperti ini atau seperti ini boleh ditunda kok. Ini tidak sesuatu yang emergensi. Jadi di rumah dikompresnya pakai air hangat. Ganti, kalau yang tadi pakai air dingin, sekarang pakai air hangat. Jadi hangatnya jangan terlalu suam-suam kuku, agak panas, karena dia infeksinya ada di kelenjar lemak yang ada di kelopak. Nah, dikompres air panas aja sehari 2-3 kali. Kalau misalnya dia kempes, boleh tidak segera berobat. Tapi kalau misalnya bintitan gambarannya seperti ini, ada pembengkakan yang luas. Nah, ini pembengkakan yang luas ini harus segera dibawa ke rumah sakit atau segera dibawa periksa. Karena kalau kondisi seperti ini, dia infeksinya sudah bukan cuma di kelopak, tapi lebih ke dalam lagi gitu. Oke, nah sekarang yang terakhir apa yang bisa kita lakukan di rumah ya? Yang pertama, secara umum, jadi dalam kondisi seperti ini kita rajin cuci tangan. Jangan sering menyentuh wajah, jangan sering menyentuh mata. Itu tetap batasan yang biasa. Kemudian kalau ada trauma kimia kena bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, bahan apapun selain sampo atau sabun, itu bilas dengan air. Bilas dengan air sebanyak-banyaknya. Sebetulnya kalau kita bilang air ledeng juga boleh, tapi kalau misalnya takut boleh pakai air aqua atau air mineral, itu dibilas dulu sebanyak-banyaknya, baru setelah itu dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian kalau ada mata merah yang tanpa kotoran banyak, seperti saya bilang tadi, kompres air dingin, ya, ada suaranya? Dok, suaranya hilang ya. Suaranya hilang? Bentar ya. Ada nggak, Mbak? Bentar, Halo? coba kita cek dulu. Oke. Ada suaranya? Ada. Suaranya Suaranya ada? hilang? Iya, Dok. Ada? Kenapa di saya suaranya hilang ya? Oke, Masih nggak ada apa-apa, nggak? dilanjutin aja. Lanjutin aja. Masih ada suaranya kedengeran? Suaranya jadi pelan, tapi nggak apa-apa. Pelan. Kedengeran sebenarnya suaranya ada ya? Ada, Dok. Kedengeran suaranya. Ada. Oke. Udah ya? Jadi kita lanjutin ke mata merah ya? Oke, ya. Mbak, kedengeran? Ya, ada, Dok. Saya aja nih yang nggak bisa dengar jelas, tapi yang lain masih bisa dengar. Kenapa nih? Oke, Dok. Mungkin dilanjutin aja ya, Dok ya? Oke. Sekarang kita lanjutin. Tadi kan udah trauma kimia dibilas dengan air sebanyak-banyaknya, baru dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertamanya. Nah, kemudian kalau mata merah yang tanpa kotoran, itu kan bisa iritasi atau alergi atau infeksi ringan. Itu boleh kompres air dingin. Jadi kompres air dingin tuh boleh sampai kompresnya dengan air es pun boleh. Ini boleh merekamnya di luar nggak? Biar aku bisa dengar. Sorry Dok, nih saya nggak bisa dengar suaranya, tapi yang lain ternyata bisa dengar suaranya. Jadi ruangan saya diminimalisir dulu suaranya. Oke, ada tapi pelan sekali suaranya. Oke. Ya, silakan dilanjutin Dok.
Ya, jadi kalau air mata merah tanpa kotoran, kita kompres air dingin dan tetes Mhm. dengan air mata buatan. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau sediakan obat tetes di rumah yang aman adalah sediakan air mata buatan. Karena air mata buatan itu boleh ditetes sampai sejam sekali sekalipun itu dia aman. Jadi pertolongan pertama di rumah adalah kompres air dingin dan air mata buatan. Nah, Ya. kemudian satu lagi saran untuk pemakai lensa kontak. Kalau Mhm. kami dokter mata pada kondisi seperti sekarang menyarankan tidak pakai lensa kontak. Karena lensa kontak itu menyebabkan orang menyentuh mata lebih sering, mata Oke. lebih sering. Jadi para pemakai lensa kontak disarankan sementara ini beralih ke kacamata untuk Oke. yang pertama mengurangi risiko dari kita sering menyentuh mata. Yang kedua, kacamata seperti yang dia pakai itu juga bersifat sebagai pelindung. Mhm. Pelindung karena kan salah satu cara penularan itu kan memang lewat mata. Jadi Lewat mata, kacamata itu ya. menjadi pelindung fisik gitu. Mhm. Iya, Itu Mbak oke. kira-kira dari saya. Saya sengaja pakai kacamata karena mau ngobrol sama dokter. Ya, Padahal nggak parah-parah amat gitu ya ya, minusnya. jadi saya Nah, oke. Terima kasih dokter buat buat pemaparannya. Ini ada beberapa ya, pertanyaan. Kita boleh. mulai aja. Ini ada beberapa yang nanya air mata buatan itu seperti apa dan bisa dibeli di apotik atau enggak gitu. Ya, jadi air mata buatan itu bentuknya tetes. Dia tetes. Kalau sekarang kita memang bentuknya saset kecil-kecil. Saya nggak ada Mhm. ininya, nggak ada contohnya. Atau gini, ada. Bentar ya. Nah, Nah, air mata buatan itu bentuknya seperti ini. Bentar. Seperti ini, air mata buatan. Mana kameranya? Nah, ini. Air mata buatan itu nah, bentuknya seperti ini. Ya, mhm. jadi bentuknya seperti Ya. ini. Atau bisa juga dia bentuknya botolan seperti ini. Mhm. Jadi air mata buatan itu bentuknya adalah tetesan. Jadi Iya. dia tetes ya bisa kita Mhm. pakai secara aman. Jadi daripada pakai obat macam-macam atau ke apotek dikasih kadang-kadang dikasih antibiotik atau obat-obat yang lebih kuat, kita pakai air mata buatan itu persediaan yang aman untuk di rumah. Nah, di Limiati sendiri ada air mata buatan bisa diminta di apoteknya, tapi di semua apotek rata-rata ada kok, nggak susah dicarinya dan itu Oke. aman untuk memakai jangka panjang. Ya, kalau air mata buatan itu jadi berbeda dengan obat tetes mata yang biasanya tersedia di supermarket ya, Dok? Ya, jadi perbedaannya adalah kalau obat-obat yang selama ini kita kenal, mereka Mhm. sifatnya untuk menghilangkan mata merah. Jadi biasanya Mhm. disclaimer-nya mereka kan untuk menghilangkan iritasi ringan. Nah, menghilangkan iritasi ringan itu dia akan mengecilkan pembuluh-pembuluh darah. Jadi ada Mhm. bahan lain yang sifatnya menghilangkan mata merah. Nah, bedanya Mhm. dengan air mata buatan adalah dia hanya air mata buatan aja, nggak ada bahan-bahan lain yang menyebabkan Mhm. apa efek yang tidak kita inginkan. Karena kalau Mhm. misalnya eh, obat-obat yang mengecilkan pembuluh darah dipakai dalam jangka panjang, yang pertama Mhm. mereka mengandung pengawet sehingga bisa Mhm. menyebabkan Oke. keluhan lain. Yang kedua, Mhm. eh, ketika kita berhenti bisa terjadi rebound. Jadi mata yang udah terbiasa si pembuluh darahnya dikecilin, nanti ketika Mhm. dia berhenti tiba-tiba pembuluh darahnya melebar lalu tiba-tiba merah gitu. Ah, Gitu. iya Jadi iya iya. Mhm. obat-obat itu perbedaannya di Iya. situ. Oke. Nah, Dok, ini ada yang tanya juga. Dok, anak saya tangannya suka kucek-kucek mata. Setelah dilihat ada merah sedikit dan ada setitik merah seperti darah. Apakah harus langsung dibawa atau bisa dikompres dengan air dingin? Oh ya, itu juga. Nah, ada mata merah satu lagi, mungkin saya terlewat. Jadi ada mata merah yang justru merahnya seperti darah, bisa setitik seperti Mhm. anaknya Mams yang tadi, atau bisa juga agak Mhm. banyak. Nah, merah Mhm. yang seperti darah ini kan kelihatannya mengerikan, tapi Iya. sebetulnya dia nggak apa-apa. Jadi kalau di kulit itu Oh, seperti oke. memar, seperti memar. Jadi ada pembuluh Mhm. darah yang pecah, tapi dia tidak Mhm. berbahaya. Selama Mhm. tidak ada gatal, nggak ada sakit, nggak ada keluhan yang lain, boleh Mhm. boleh dibiarin nanti hilang sendiri. Kalau pada saat pertama terjadi memang dikompres air dingin betul. Ya, Kompres air oke dingin kalau 5 gitu. menit 10 menit untuk Mhm. menghentikan perdarahannya gitu. Tapi tidak bahaya memang. Oke.
Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lewat DM juga, seperti yang beberapa bayi di Limiati itu kan rata-rata hampir semua bayi yang lahir di Limiati itu langsung kita periksa mata kan ya dok ya. Nah Betul, ini, iya, betul. nah ini ada moms yang babynya sudah cukup besar dan nanya gitu, kira-kira sebetulnya adakah usia-usia tertentu di mana kita harus periksa bayi? Dan tadi kebetulan ada yang tanya juga gimana caranya bisa tahu kalau anak kecil itu matanya minus katanya gitu. Mungkin itu berhubungan juga dengan timing untuk screening ya dok. Nah itu kapan-kapan aja ya dok kira-kira Ya, waktu-waktunya? ya. Hmm. Ya, jadi gini, kalau di Limiati kan kita screening bayi itu yang pertama ketika baru lahir. Karena Ya. kenapa ketika baru lahir? Karena ada kelainan-kelainan yang memang kita temukan pada bayi baru lahir. Misalnya katarak, kita pernah ketemu Hmm. kasusnya katarak di sana. Atau Hmm. kasus-kasus yang lain yang kemudian harus kita follow up bersamaan dengan dokter anaknya. Yang kedua, Hmm. biasanya kontrol ada di usia 3 bulan. 3 bulan itu masih lanjutan dari kondisi mata bayi baru lahirnya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita periksa ketika baru lahir, itu kita screening di usia 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan tidak ada apa-apa, biasanya Hmm. screening itu memang loncatnya agak jauh ke 4 tahun atau Hmm. 5 tahun untuk screening Betul. penglihatan. Jadi untuk melihat Ya. dia matanya minus atau enggak itu biasanya secara umum di usia 4 atau 5 tahun. Tapi kalau misalnya kita menemukan gejala yang lain, misalnya anak ini sering jatuh, anak ini tidak konsentrasi, anak ini melihat sesuatu dengan cara sangat didekatkan ke wajahnya, atau juling. Hmm. Nah, itu kita boleh Hmm. periksa lebih cepat kapan aja. Itu akan kita periksa. Oke. Ada caranya untuk memeriksa apa yang menyebabkan kondisi itu gitu. Hmm. Oke, dok, ini ada yang nanya lagi ya. Untuk yang matanya minus di atas 5, apakah bisa melahirkan normal dan di usia kehamilan berapa weeks bisa periksa mata untuk memastikan kondisi mata? Oke, jadi kenapa sekarang ada kecenderungan bahwa dokter obgynnya itu memeriksakan mata mamsnya untuk persiapan persalinan normal pada minus Mhm. yang besar? Karena kalau Mhm. minusnya besar, semakin besar minusnya, eh, bentuk bola mata itu semakin lonjong. Yang kita khawatirkan Mhm. adalah retina di dalamnya menipis gitu. Tapi sebetulnya pada saat screening itu bisa kita lihat si retinanya ini menipis atau enggak sih. Nah, jadi yang pertama batasan minus tinggi itu biasanya di atas 6. Yang kedua, kita Mhm. screening. Jadi pada saat pemeriksaan itu nanti kita berikan obat tetes untuk melebarkan pupil sehingga Mhm. dokter mata bisa melihat retinanya sampai ke pinggir ada ancaman-ancaman robekan atau enggak gitu. Jadi secara umum sih kalau misalnya masih muda, kemudian minusnya 5, seharusnya sih bisa melahirkan normal. Tapi kalau khawatir, boleh kita periksa dulu matanya. Biasanya diperiksa pada trimester ketiga. Mhm. Oh, jadi kalau misalnya memang untuk memastikan baiknya diperiksa dulu aja gitu ya, Dok ya, Diperiksa, supaya ya, lebih betul. aman ya. Iya, Oke. betul. Nah, oke. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Eh, nah, untuk kompres mata, Dok, ada yang nanya itu diletakkannya di kelopak mata atau seperti bersihkan mata menggunakan bore water. Oh, jadi kalau membersihkan mata, nah pertama yang membersihkan mata, kalau membersihkan mata Mhm. yang ada kotoran, kalau ke dalam matanya kita tetes pakai artificial tears. Kemudian di sebelah luarnya dibersihkan pakai kapas yang dibasahi dengan air matang. Air matang hangat lebih Mhm. nyaman untuk Mhm. bersihnya. Jadi Mhm. bersihkan satu mata, satu kapas, kemudian dibuang. Kalau untuk Mhm. kompres, kompres itu boleh pakai handuk kecil yang bersih, Mhm. atau Mhm. boleh juga pakai kapas yang agak tebal, kemudian dibasahin Mhm. air dingin atau air hangat, tergantung kebutuhan seperti tadi, kemudian ditutup di Mhm. matanya. Jadi matanya merem, Oke. tutupin aja kompresnya selama Ya. 5 menit, 10 menit. Ya. Oh, jadi sekarang udah nggak musim di kompres mata. Kalau dulu zaman saya ketahuan banget nih umurnya dok. Kayak ada cawan kecil, kita suka disuruh cuci mata gitu, matanya Ya, dibuka di ya, 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 ya. pakai yang namanya bore Ya, water itu ya, saya inget banget. ya, betul, betul, betul. Betul. Itu bore water itu yang sekarang kita gantikan fungsinya dengan air mata buatan. Jadi bore Ah, water itu oke. kita sih tidak, kenapa tidak kita sarankan? Yang pertama kayak tadi Mbak Ria lihat kan, si air mata buatan itu kemasannya udah kecil banget. Dia isinya satu Mm-mm. vial itu dia hanya 12 sampai 16 tetes. Jadi isinya Iya. kecil banget. Kenapa? Karena dia tanpa pengawet.
Kenapa sedikit? Mhm. Supaya aman. Jadi pemakaiannya hanya dalam 3 hari harus dibuang. Kalau buat water zaman Mhm. dulu botolnya sebesar-besar itu kan Mbak, Segede besar-besar gini. botolnya. Ya, Iya. Heeh. sehingga yang pertama ada risiko kontaminasi, yang kedua Mhm. si gelasnya itu ketika udah kita pakai yakin nggak cucinya bersih, kita nggak punya Iya, nggak jaminan yakin gitu. juga, Dok. Heeh, heeh. Betul, iya. Jadi kalau Oke. misalnya lo tetes artificial tears, kalau misalnya kena sesuatu cucinya pakai air mineral aja, Air gitu. mineral aja ya, itu udah amannya. Ya itu, Dok, zaman dulu ya, yang kayak begitu-begitu Wah, masih ada. sama kok generasi saya juga itu. Oke, nah Dok, ini ada pertanyaan juga. Biasanya kan bayi-bayi yang baru lahir itu, menurut pengalaman saya juga ada beberapa yang suka belekan. Nah, Ya, sebetulnya itu apakah semua belekan itu tidak wajar atau misalnya ada yang ya selama belekannya sedikit itu masih wajar katanya. Terus belum kalau orang zaman dulu kan kadang suka apalah katanya bersihin pakai ASI padahal kan harusnya itu nggak boleh kayak begitu-begitu. Nah, cuman sebatas apa belekan pada bayi yang baru lahir itu kan tadi kalau dokter bilang kalau misalnya seminggu ternyata dia belekan tuh harusnya nggak boleh. Nah, cuman kadang ada yang suka udah lebih dari seminggu masih agak belekan sedikit. Sebatas apa yang belekan itu dianggap wajar dan nggak wajar gitu dok. Untuk bayi ya terutama. oke. Ya, ya. Jadi yang pertama gini, saya mau ingetin dulu, suka ada moms atau dads yang datang dengan bayinya belekan, terus kata eyangnya disuruh dikasih ASI atau Nah kata itu. eyangnya disuruh dijilat gitu. Nah itu pokoknya nggak boleh ya. Yang itu nggak boleh Iya. dijilat atau dikasih ASI nggak boleh. Kemudian batasannya berapa sih? Iya, soalnya suka ada yang bilang gitu. Nah, jadi kapan sih bayi belekan itu harus dibawa periksa? Yang pertama, kalau belekannya banyak disertai bengkak. Jadi belekannya banyak, seberapa sih yang namanya banyak? Banyak tuh misalnya dibersihin, kemudian setengah jam kemudian udah kotoran lagi, setengah jam kemudian udah kotoran lagi. Nah itu berarti kotorannya banyak, sehingga harus segera dibawa periksa. Tapi kalau kotorannya sedikit-sedikit, pada umumnya bayi baru lahir memang saluran air matanya kan belum lancar. Jadi boleh kita masas di sudut matanya sini. Jadi sudut mata ditekan ke arah hidung, setiap kali dia ada kotoran, kemudian kita tetes juga dengan air mata buatannya. Jadi kalau Oke. dia di Limiati, setiap kali pulang pasti kita bawakan air mata buatannya. Itu kalau misalnya ada kotoran, aman dipakai sampai sejam sekali seperti saya bilang tadi. Jadi kapan Oke. dibilang banyak? Yang pertama kalau misalnya bengkak, merah. Yang kedua kalau frekuensi membersihkannya sangat sering. Oke, kalau kayak gitu. Nah, jadi untuk mom and dad, kalau memang terutama untuk yang punya bayi-bayi yang tadi ya, kalau misalnya memang diperlukan, sudah dokter Nadia ada jadwal praktek, nanti bisa ditanyakan ke petugas kami. Tapi ya seperti yang tadi Hmm. sudah diceritakan, mungkin saat ini khusus untuk kondisi-kondisi yang mendesak ya dok ya, belum belum bisa Ya, untuk kontrol kacamata, itu masih bisa ditunda gitu istilahnya ya dok ya. iya, ya, kecuali yang tadi itu kontrol kacamata, misalnya kacamatanya -5 lalu pecah, ya harus segera periksa. Kalau enggak dia nggak bisa lihat kan? Gitu. Iya, iya, iya. Oke, kalau kayak gitu. Dokter Adia, terima kasih sekali buat waktunya. Nanti Iya, kapan-kapan mungkin kita sama-sama. ngobrol lagi ya Oke. soal soal Masih kesehatan Darian. mata. Ya, terima Ya, kasih dok. Sampai ketemu lagi ya. ya, sampai Bye-bye. ketemu yuk. Bye-bye. Oke, terima kasih sekali sahabat Lemiati sudah mendengarkan sharing kami dengan Dokter Dia. Untuk besok kita off dulu ya karena tanggal merah. Nanti hari Senin mungkin kita akan live IG lagi bersama dokter lain. Kalau ada masukan dari mom dan dad dari sahabat-sahabat yang mau misalnya pengen sama dokter apa, bisa DM dan kasih tahu kira-kira bahas apa ya yang seru. Sampai ketemu lagi ya kapan-kapan. Sehat selalu. Bye bye.